sini saya selaku konselor itu siap mendengarkan apa yang Ebi akhir-akhir ini alami atau akhir-akhir ini mengganggu pikiran Ebi. Mungkin bisa langsung saja Ebi, apa yang membuat Anda kemarin untuk berbagi cerita dengan itu? Saya merasa saat itu saya sudah mengerjakan dengan baik. Saya sudah tanya ke mereka, bilang apa kendalanya itu bagaimana, atau ada apa yang bisa saya perbaiki. Tetapi pada saat itu di mata kuliah itu kan saya disuruh juga wawancara. Di situ saya bilang mereka buat kemarin saya itu balik ke kampung saya tempat kemarin karena kriteria saya itu cocoknya di sana. Jadi saya di sana dulu sama saya bilang kriteria cocok di sini untuk wawancara. Nah, saya balik. Pada saat itu saya tanya ke mereka, mau tidak di sini buat masyarakat, buat masyarakat wawancara gitu. Tapi mereka itu kayak jawabannya gimana ya? Saya bilang acuh lah, karena awalnya saya tanya bilang iya, tapi saya tunggu mereka tidak datang gitu. Saya bilang belum tahu, saya marah gitu. Saya mau kerja, mau selesai ini relatif cepat wawancaranya. Kesini mau ada sudah disiapkan beberapa sini yang bisa diwawancarai. Nah, saat itu jawabannya mereka itu bilang ini masih sementara dikir apa sampai tahun nanti ada kurang atau gimana tuh jawabannya pendek atau gimana tuh. Oke balik saya belum tahunya malamnya itu selesai wawancara, saya sudah selesai take video apa segala macam, saya sudah siapkan, saya sudah upload di video di link YouTube. Nah, saya bilang ke mereka, saya sudah selesai ini, tapi memang waktunya agak memang sudah mencukupi, tapi agak terlalu sedikit begitu, pas-pasan. Jadi saya bilang ke mereka, saya sudah take video, saya sudah juga. Terus bilang, jadi kalian kesini, terus dia ada salah satu temanku yang menjawab di chat itu, dia bilang, kau cuma take video buat dapat foto kamu di sini. Siapa suruh kau tidak kesini? Kalau tidak mau kerja sama saya, itu jawabanku tuh. Jawaban mereka. Mungkin dia merasa kayak ya apa gitu. Dia juga kayak merasa kayak diejek begitu. Dan dia belum take video. Siapa suruh tidak kesini? Jadi dia itu kayak mulai dari situ tuh hubunganku sama teman kelompok itu agak renggang nih. Saya balik ke sana, saya kerja tugas itu, saya kerja bisa dibilang hasil laporannya begitu. Dia itu kayak sering kayak dia bilang saya banyak sekali kayak revisi lagi, padahal pada saat eksistensi itu saya tidak ditanyakan soal itu. Dia malah bilang apa namanya, kolomnya ini kenapa begini, kenapa bukan landscape atau bagaimana segala macam. Padahal di tugasku itu saya tidak pernah direvisi, bahkan saya ditanya pun saya menjawab dengan baik karena saya pada saat itu saya masih merasa kayak masih pede begitu. Nah, setelah itu tak lama kemudian saat saya itu beda laporan, saya mendengar salah satu teman kelompokku bilang, kau ini dilaporkan sama ini, bilang sama asisten kayak jelek begitu. Nah, saat itu saya merasa kayak bilang biasa gitu, karena namanya juga teman kelompok ya. Kalau dia merasa saya ganggu, saya juga bisa
konsul ke asisten begitu, bilang ada laporan begini. Saya biasa aja. Jadi saat itu tapi dan lama kemudian itu ada beberapa waktu lagi dia bilang kayak apa dia sering jas saya apapun yang saya lakukan pasti saya diajak, baik saya diejek atau bagaimana. Kalau saat kumpul itu pasti saya diejek sama dia. Bahkan saat kumpul itu kadang kan saya punya namanya juga kan ya pasti punya grup begitu. Bahkan saya tidak pernah kayak diajak kumpul atau bagaimana. Bahkan awal-awalnya itu memang saya sering diajak kumpul, tapi lama-lama saya kayak diajukan begitu, kayak tidak pernah diajak lagi. Dan tak lama kemudian itu saya dengar lagi bahwa dia cerita lagi, mungkin karena dia orangnya itu kayak ambisius juga atau terus pintar, jadi dia didengarkan sama orang-orang. Makin kelamaan itu saya merasa kayak yang lain juga itu kayak acuh ke saya, mungkin karena dari dia atau gimana. Tapi ada yang cerita ke saya bilang dia tuh begini. Bahkan ada juga beberapa temannya itu yang bisa begitu karena kelakuannya dia. Jadi saya kayak merasa kayak saya juga harus menjauhi sama dia. Saya juga makanya itu kalau saya kumpul sama mereka, kadang kalau di mereka datang saya kayak langsung pergi begitu, kayak saya merasa kayak buat apa nanti saya ceritain lagi. Saya merasa kayak nih kayak tertutup nih, sampai saya itu juga kadang jadi introvert begitu, saya jadi pendiam bahkan di kelas begitu. Bahkan padahal dulu itu saya orangnya bahkan kalau di grup kelas kelas begitu saya itu kayak sering begitu, sering sharing atau apa. Tapi saat ini semenjak karena itu ya saya merasa kayak lebih saya karena sama mereka kayak lebih saya menghindar dari mereka begitu. Oke, tadi Anda sempat mengatakan bahwa Anda setiap kali Anda kumpul Anda pasti bakal dijudge. Mungkin saya boleh tahu judge-nya itu dalam bentuk apa? Jadinya itu kan kalau saya lihat ya, kalau saya kumpul sama mereka itu awalnya dia kayak datang sih si Ano gitu, terus dia sebut nama saya Dewi apa, buat ketawa lagi segala macam. Kalau saya awalnya masih biasa itu, kalau soal itu saya masih cerita sama mereka. Pas Nabila dia bilang begitu memang ada psikolog, begitu memang ada psikolog, mas tidak ada pikiran bilang begini. Kalau saya cerita tuh dia kayak ngecas begitu, dia kayak tiba-tiba potong baru bilang ada psikolog begini. Terus kayak masuk kayak gimana ya, saya merasa kayak saya tahu dia ambisius, saya tahu dia pintar, tapi tolonglah hargai juga temanmu begitu. Bahkan saya sampai salah satu temannya itu saya bahkan sampai berdebat sama salah satu temannya, karena saya merasa kayak kalau saya tidak melawan begitu dia bakal makin menjadi. Jadi cara saya itu cuma ya untuk sekarang ya saya cuma menghindar dari dia, karena saya berpikir dewasa, saya kayak merasa makin dewasa dulu. Apa saya ini dia bukan tuntutan diri saya, kayak saya merasa udah bisa sama dia begitu. Jadi saudara ini merasa tidak dihargai ketika saudara ini bercerita tentang apalah gitu, langsung dijudge dan langsung dipotong ceritanya. Oke. Terus tadi saya dengar juga kamu pas cerita apakah kamu langsung percaya dengan cerita itu atau mungkin perlu beberapa kali cerita sampai kamu bisa percaya? Awalnya saya itu orangnya tidak memikirkan ya, saya tidak memikirkan, bahkan saya tidak langsung percaya begitu. Tapi lama kemudian itu cerita ada banyak cerita lain begitu, banyak cerita lain, sehingga saya mulai percaya begitu. Bahkan saat saya kumpul sama mereka itu
memang sifatnya itu kayak benci sama saya gitu, betul-betul benci sama saya. Padahal awal-awal saya kenal dia itu dia kayak saya itu kayak baik sama dia, bahkan sampai sorry ya, dia kalau pinjam uang ke saya bakalan kasih gitu. Awalnya saya kasih gitu, saya tidak pikir bagaimana kedepannya, tapi saya kalau bilang kasihan sama teman saya sebenarnya saya berempati sekali orangnya, tapi lama-lamanya semenjak itu saya juga mulai kayak benci sama dia, kayak apa sih sama dia gitu. Bersama saya cerita sama dia, saya sering cerita ke mereka, tapi dia ceritanya ke orang lain sembarang begitu. Jadi saya menjawab begitu. Oke. Tadi saudara bilang Anda merasa dibenci. Mungkin bisa Anda sebutkan itu bencinya dalam bentuk hal apa sehingga Anda bisa menyimpulkan bahwa dia membenci Anda? Bencinya itu begitu karena dia ceritai ke orang-orang itu, menurut saya itu tidak benar begitu, karena apa ya, karena saat saya mendengar cerita orang-orang yang bilang saya begini, terus saya dengar begitu, saya tahu benar dia cerita begitu. Saya tidak pernah begitu, bahkan dia pernah bilang saya ceritai orang begitu, saya ambil dia, saya bahkan just dia begitu, bahkan dia bilang saya main fisik terus sehingga orang itu percaya, karena orang itu bisa dibilang kayak ambisius begitu, kayak pintar gitu. Jadi ya mereka percaya begitu, mereka percaya sama dia. Bahkan saat saya minta tolong tuh, kan awal-awal itu kalau saya minta tolong sama dia tuh sama orang-orang, sama teman-temanku yang lain tuh dia kayak bantu, tapi akhir-akhir ini bahkan sampai tidak ada jawaban sama sekali gitu. Terus dia juga yang tadi saya bilang, dia juga chat saya kalau saya kumpul atau kalau saya apa, bahkan saat saya lewat pun dia kayak ketawa begitu, terus bahkan sampai nunjuk begitu, bilang datang si Boska apa segala macam. Saya kayak ketawa dia kayak, tapi aku tahu bagaimana sifatnya. Dia bilang saya cuma tunggu bilang bakalan ada di kamarnya gitu. Terus pas ketika mereka memberitahukan Anda, apa reaksi Anda? Saya cuma tersenyum, saya ketawa juga, saya ketawa, tapi ya begitu. Saya merasa sakit, saya merasa tidak dihargai. Tetapi saya tetap respon. Anda pendam sendiri. Iya. Mungkin saya bisa kembali ke cerita saya sebelumnya. Mungkin saya boleh tahu introvert yang kakak maksud ini dalam bentuk hal apa? Mungkin Anda bisa cerita lagi. Yang saya maksud itu introvert itu saya mulai terdiam gitu, saya mulai diam saat di kelas. Saya bicara biarpun ada teman sebangku saya, biarpun teman-teman yang bukan dia yang ceritai saya merasa lebih saya diam begitu. Tapi saya cerita dia ke dia bakalan cerita ke orang lain begitu. Pikiran saya begitu, dia bakalan cerita ke orang lain, kan berarti jadi saya itu kayak lebih baik saya pendam saja ceritaku. Ada yang saya percaya, tapi yang memang bermaksud, yang menurut saya itu memang bisa dipercaya buat anak, tapi untuk di kelas saya itu saya merasa kayak baik saya pendam, saya tidak cerita sama teman saya. Berarti rasa kepercayaan Anda terhadap orang lain itu bukan cuman ke dianya, berarti berdampak juga ke teman yang lain. Iya, Oke, terus apa yang Anda lakukan ketika hal tersebut bisa terus bagaimana Anda menyelesaikan masalah tersebut? Bagaimana Anda bisa survive sampai sekarang dengan masalah tersebut? Cara saya survive sebenarnya ya saya juga butuh teman cerita. Saya juga butuh teman gue
bisa kasih pendapat ya. Kalau saya itu kan menurut saya dia juga bermasalah, bukan cuma sama saya begitu, ada beberapa orang juga. Jadi saya juga dengar dulu ceritanya orang-orang yang bermasalah dia juga, apakah sama saya atau cuma saya begitu. Ternyata di beberapa orang itu ada 2-3 orang yang cerita ke saya. Ternyata orang itu kayak betul yang saya perkirakan begitu, dia kayak mengejek segala macam, terus dia juga menceritakan orang. Bahkan ada salah satu orang tersebut yang sampai labrak dia begitu, sampai tanya ke dia mau apa begitu, begitu. Terus saya merasa kayak oh iya betul, kayaknya saya memang harus menjauh sama dia. Dan saya semenjak orang-orang itu cerita, saya merasa kayak kayaknya memang dia orangnya kayak begitu deh. Memang dasarnya memang dia orang bercerita sekali. Makanya saya kayak baik saya menjauh begitu. Saya juga sering kalau saya cerita tuh, saya cuma yang cerita sama orang-orang yang merasa juga sama seperti saya begitu, biar dia memberikan pendapat. Jadi saya terima pendapat tersebut, saya juga oh iya saya harus di jalan ini begitu. Saya juga harus berpisah sama mereka begitu, biarpun dia teman kelasku ya, biarpun banyak kenangan sama mereka, tapi kayak jadi apa begitu kalau di dari belakang ya orang lain. Tapi kalau semisal Anda diminta untuk kembali berteman lagi, apakah Anda mau berteman lagi? Iya, saya orangnya kayak baik dia juga, maksudnya kayak saya berempati juga, maksudnya kalau dia mau berteman ya saya bakal berteman. Bahkan ada beberapa juga saya masih teman kelompok sama dia, saya masih baik, saya masih respon dia dengan baik, tapi ya jawabannya begitu, kadang dia ketawa, kadang dia tapi saya senyum saja. Saya kalau dibilang kalau mau berteman sama mereka ya saya berteman, tapi tidak kayak dulu begitu, pasti tidak kayak dulu. Saya kayak begitu, kayak respon dengan baik saja, tapi saya tidak bakal cerita lagi sama mereka, saya bakal tidak dekat lagi seperti dulu. Oke, jadi ketika Anda diminta untuk berteman kembali, Anda mau tapi Anda sudah menjaga jarak dengan dia. Terus sejauh ini apakah Anda pernah menceritakan hal tersebut dengan orang terdekat Anda atau mungkin teman Anda yang lain? Orang terdekat, iya, saya ceritakan. Saya beberapa kali itu ceritakan sama orang-orang yang juga ikut dalam masalahnya dia begitu. Saya ceritakan ke orang. Terus bagaimana respon Anda ketika Anda mengetahui bahwasanya Anda bukan salah satu dari perbuatan si teman Anda? Respon saya itu pastinya nggak kaget lagi ya, maksudnya kayak oh betul yang begitu pasti tidak cuma saya begitu ya. Dari situ saya belajar begitu, maka tidak semua orang bisa dipercaya begitu, tidak semua orang yang menurut kita dekat ya bisa dipercaya, bisa diajak buat bicara mendalam begitu di talk atau gimana. Saya merasa kayak saya lebih bisa untuk saran, saya lebih bisa ikut dalam bicara begitu atau cerita sama orang yang menurutku sama masalahnya sama saya. Terus apakah hal tersebut mengganggu keseharian Anda atau Anda mungkin overthinking berlebihan tentang hal tersebut atau apa yang berdampak lah pada diri Anda tentang masalah ini? Kalau overthinking sih enggak, tapi kalau berdampak keseharian sih ada beberapa berdampak. Mungkin saya lebih menjauh, saya lebih introvert lah, saya lebih menghindar dari teman-teman sekelas saya. Tapi kalau soal keperluan tugas ya saya pasti datang gitu. Tapi kalau sama kelompok sama dia saya kayak kurang semangat begitu. Bahkan ada suatu tugas begitu, tugas ya sama seperti ini, satu tugas video, tapi ya beberapa kali take begitu, dia kayak ketawa terus, nggak tahu dia ketawain saya atau gimana.
ketawa-ketawa terus dia diulang berapa kali take video, terus saya edit begitu, dia tidak kerja apa-apa sama sekali, dia cuma ketawa, dia cuma kasih pendapat begini segala macam. Tapi kalau dibilang kerjanya, karena dia itu kita take dalam 2 hari itu satu video, maksudnya kayak saat take pertama itu diulang jadi jam 11 malam itu kita balik tidak ada apa-apa sama sekali, tidak kita berencana mau, kita baru rencana lagi besoknya lagi buat take video, tapi apa ya, dia sudah datang terlambat, kayak gimana, saya mau judge dia, kayak takutnya teman-temannya lebih percaya ke dia begitu, dia lebih dipercaya sama teman-teman kelas, kan sama teman-teman kelas gue juga kerja kelompok itu saat itu. Saya mau bilang dia kenapa dia lama sekali atau begitu, tapi saya takut begitu, saya takutnya dia bilang ke dia lagi cerita ke dia kayak seakan-akan saya kayak tidak suka memang ke dia begitu. Oke, jadi saya ambil ulang bahwasanya Anda sebenarnya ini tidak merasa dendam ke orang tersebut, tapi Anda merasa takut bahwasanya Anda tidak dipercayai dengan teman kelas Anda yang lain. Nah, mungkin Anda bisa ceritakan bagaimana Anda bisa menyelesaikan masalah waktu Anda kerja kelompok itu. Bagaimana reaksi teman Anda? Oke. Kalau reaksi saya itu kan ada beberapa teman saya juga yang mau kerja, tapi pada saat itu dia beralasan begitu, dia yang orang ini beralasan sama teman-teman yang lain itu bilang memorinya full, atau ada juga yang sudah kerja memorinya full, jadi saya berinisiatif begitu, bilang saya sini saya yang kerja gitu, saya nganu, bahkan sampai drive saya itu full karena tugas tersebut begitu, karena memang betul-betul durasinya yang panjang, terus total penyimpanannya itu yang agak cukup tinggi ya, jadi makanya saya kayak agak malam begitu. Bahkan pada saat kerja itu saya merespon bilang ada beberapa yang salah take begitu, saya tanya ke mereka, yang menjawab itu ya cuma teman-teman yang memang berinisiatif untuk tugas ini cepat selesai, tapi kalau dia itu cuma ketawa, bahkan dia sempat ejek saya begitu, dan saya sempat ejek saya pakai stiker kah atau ketawa di saya atau bahkan temannya yang satu juga yang sesuai sama dia itu terus sampai ikut juga sampai mengejek saya begitu. Saya merasa kayak dia ini memang harus dikasih paham bagaimana lagi buat dia begitu. Bahkan pada saat selesai pun dia tidak mengucapkan terima kasih atau bagaimana, cuman dia acuh begitu, dia tidak mengucapkan terima kasih. Bahkan saat saya kumpul sama teman-teman yang lain untuk membahas tugas tersebut, dia itu kayak tidak ada rasa terima kasih, bahkan sampai seringkali masih mengejek gitu. Jadi saya kembali ke cerita awal bahwasanya Anda saat ini sudah mulai merasain menjadi introvert. Nah, mungkin apakah introvert tersebut ini bisa berdampak juga ke teman Anda yang lain atau lingkungan Anda yang lain? Kalau lingkungan saya yang lain kayaknya ada beberapa temanku juga yang memang sudah dari dulu itu introvert, tapi ada juga yang sampai sekarang ini masih ya tetap berbaur sama yang lain begitu, tetap berbaur. Dia cuma sarankan ke saya bilang tetap mau berbaur, jangan sama dia, jangan sama kelompoknya, atau jangan pun sama teman-teman kelasmu, takutnya kau lagi diceritain sembarang atau gimana. Jadi ya saya menjauh begitu, saya lebih ke dia begitu, saya lebih percaya ke dia, tapi di saat saya sama dia itu saya kembali lagi excited, saya kembali kayak bercerita, saya lagi kembali senang begitu. Tapi saat saya di kelas itu saya merasa kayak orangnya memang beda begitu. Orangnya saya lebih baik dia begitu, saya lebih baik sendiri, saya lebih suka, tidak tahu kenapa saya tiba-tiba lebih suka sendiri pada saat saya di kelas, saya tidak tahu kenapa. Berarti rasa introvert tersebut cuman berlaku di
saat anda dalam kelas seperti itu. Nah mungkin apa yang anda lakukan ketika rasa introvert ini sudah mengganggu pembelajaran anda, dan apa yang anda lakukan untuk menyelesaikan hal tersebut? Kalau menurut saya sudah mengganggu itu, saya biasanya kayak saya selesai pembelajaran itu saya langsung keluar begitu. Saya kayak langsung kayak langsung membangun kembali semangatku lagi, karena kalau saya masih di situ kayak saya kayak merasa tertekan begitu. Biarpun dia tidak melihat saya atau bagaimana, biarpun dia kayak bercerita juga sama orang lain atau tidak bagaimana, biarpun saya tidak dilihat, saya kayak merasa kayak ada tekanan begitu, ada tekanan saat saya di kelas. Saya tidak tahu, saya itu kayak merespon kalau dia bercerita sama orang lain, saya merasa kayak saya yang diceritai begitu ya. Jadi saya merasa kayak lebih saya keluar deh, saya jauh sama mereka. Jadi pada saat saya itu saya butuh juga teman buat cerita lagi atau apa begitu buat kumpul, kan saya memang orangnya interaktif juga. Saya lebih suka kumpul sama orang-orang, jadi saya telepon lagi bang, di mana begitu. Terus kalau dia bilang saya di sini, saya langsung sana begitu. Saya cerita, saya lagi, saya berbaur lagi sama mereka begitu. Tapi kalau di kelas saya merasa tertekan sekali begitu. Tidak tahu tekanan dari mana, tapi wah kayak merasa tidak bakalan bisa malah bertahan kalau di kelas ini terus kan. Oke, jadi anda menyebutkan tadi bahwasanya anda sudah tidak bertahan di kelas tersebut. Apakah anda ada niatan untuk pindah kelas atau hal semacamnya? Niat ada dari dulu malah, tapi saya masih pikir-pikir karena banyak kenangan sama mereka. Terus saya kalau ada juga saya diajak sama mereka, saya kenang kenangan sama mereka gitu, bahkan hiburan atau segala macam itu saya masih ingat. Tapi di satu sisi juga saya harus keluar dari zona ini gitu. Saya harus keluar, saya merasa harus keluar. Pas saya cerita ke orang-orang yang dulu bermasalah sama dia, ada salah satu teman yang memang dulu dekat sama dia, sekarang menjauh. Saya kayak bilang, dia bilang kau harus keluar gitu. Buat apa kau bertaruh begitu? Taruhannya itu pasti nilai uji. Taruhannya itu karena dia itu kayak harus ada tumbal buat dia bisa naik begitu. Jadi saya merasa dari perkataannya dia tuh, saya merasa kayak oh iya, saya harus keluar gitu. Saya juga sudah rencanakan saya mau gimana, saya mau di kelas mana, saya juga tanya sama mereka, bahkan biar dia juga bisa bantu saya biar pulihkan lagi semangatku, terus nilai-nilaiku juga bisa diperbaiki. Jadi saya merasa saya harus pindah. Oke, berarti selain dari niat dari diri anda sendiri, berarti ada pressure dari orang lain untuk pindah. Jadi mungkin mungkin anda bisa ceritakan bagaimana rasa kurang percaya diri anda ini berdampak pada keseharian anda. Mungkin bisa diceritakan. Kalau keseharian sih ya berdampak itu cuma keseharian pada saat saya kuliah ya. baik itu secara online, daring, walaupun biar pergi secara daring maupun luring. Saya merasa kayak memang berdampak sama mungkin tugas-tugas yang lain. Bahkan saya dikasih kelompok sama orang-orang yang bisa dibilang ya kurang aktif juga dalam pembelajaran. Saya nggak tahu, dia memang mau kayaknya kasih galak saya deh, saya merasa begitu. Jadi ya saya ikuti saja sih, itu jalurnya dulu, tapi nanti saya yakin pasti ada hal yang membuat dia nanti bakal terbalik. Dia pasti merasakan apa yang saya rasakan. Terus apa yang anda lihat, anda lihat tanda-tanda bahwasanya anda ini dia ini
ingin melihat Anda kurang dalam perkuliahan ini, apa tanda-tandanya yang Anda lihat? Oh ya, ya seperti yang saya bilang tadi, tandanya itu mungkin ya kalau saya sekelompok sama dia itu kayak mempersulit begitu ya, mempersulit. Kalau saya bilang, kalau saya rasa begitu, dia mempersulit terus. Dia juga itu kalau kan dia beberapa kali juga koordinator gitu dia. Ya saya dikasih kelompok sama orang-orang yang bisa dibilang kurang aktif. Saya berjuang sendiri, saya berjuang sendiri. Padahal pada saat saya sekelompok sama orang-orang lain itu saya masih aktif saya masih aktif bahkan orang-orang juga bilang, ada beberapa teman saya juga bilang bahwa sekelompok begini, tapi dia itu kayak gimana ya, dia itu yang kayak milih saya buat orang-orang yang bisa dibilang kurang aktif begitu. Saya juga pernah saya beberapa kali berpapasan sama dia kayak tidak kenal saya, dia kayak acuh sama saya, bahkan saya sapa dia itu tidak ngomong sama sekali. Mungkin yang benar-benar membenci atau gimana, atau dia dengar dari orang kalau saya juga tidak suka sama dia atau bagaimana. Tapi ya menurut saya itu saya tidak terlalu pedulikan buat sekarang, karena ya itu, karena saya juga merasa kayak tertekan kalau dia sudah tahu yang saya sudah cerita. Saya sudah merasa tidak anu sama dia lagi, ya saya merasa saya tidak mempedulikan lagi, saya bodo amat soalnya. Jadi dari semua saudara ini ceritakan, mungkin saya bisa simpulkan bahwasanya rasa introvert atau rasa kurang semangat Anda muncul dikarenakan Anda selalu merasa dijudge, merasa diceritai, dan Anda merasa bahwasanya Anda ini didorong untuk tidak lebih maju dari dia. Oke. Dan Anda merasa bahwa hal tersebut ini mengganggu keseharian Anda, apalagi keseharian Anda dalam perkuliahan, nilai Anda, dan mungkin Anda merasa bahwasanya Anda ingin bahkan ingin pindah kelas. Oke. Jadi mungkin saran saya yang ingin saya sampaikan itu, mungkin Anda bisa lebih melihat atau lebih mencari tahu tentang cerita yang mungkin Anda dengar dari orang lain. Mungkin Anda bisa mencari tahu keakuratan cerita tersebut, dan mungkin untuk mengurangi rasa introvert Anda, mungkin Anda bisa kembali ke teman Anda yang lama, atau mungkin teman yang bukan dari lingkungan perkuliahan Anda. Mungkin seperti itu. Apakah ada yang ingin Anda tanyakan? Sekarang sih saya tanyakan itu tidak ada, tetapi saya ingin meluruskan kenapa saya itu merasa memang harus pindah, karena ya saya sudah dengar beberapa orang saya kalau saya mau memastikan ya saya tidak bisa, karena saya tidak bisa percaya sama teman-temanku yang lain gitu, teman-teman kelasku. Jadi ya cuma cara aku untuk memastikan itu ya sama-sama mereka yang mengalami begitu. Itu saja. Terima kasih sudah mempercayai saya sebagai konselor untuk mendengarkan cerita Anda hari ini. Mungkin di lain waktu ketika Anda ingin bercerita kembali, saya siap, tapi mungkin bukan hari ini, mungkin di lain waktu. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, walaupun ada sedikit perkataan yang mungkin menyinggung Anda,